Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Hari ini secara resmi DPR sudah mulai memasuki reses. Ini nanti akan kembali lagi, masuk lagi, gitu kalau anak sekolah nyebutnya, masuk kembali atau bersidang kembali tanggal 8 November 2021, jadi 1 bulan. Tetapi sampai hari terakhir tadi, kemarin itu Presiden ternyata belum mengajukan nama calon Panglima TNI. Padahal kita tahu bahwa tanggal 8 itu usia dari Panglima TNI Hadi Cahyanto itu sudah 58 tahun. Jadi harusnya sudah memasuki masa pensiun. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan ini dulu sih saya kenalnya lebih kenal beliau ini sebagai wartawan senior yang mengamati masalah yang aktif di liputan TNI, tapi sekarang rupanya sudah menjadi akademisi di Universitas Nasional Jakarta di komunikasi, jadi semacam apa ya, pengamat komunikasi politik dan militer dari UNAS Jakarta, gitu ya Bung Samad Ginting ya? Ya betul, Bung Hesu. Wah, Terima kasih. ngeri-ngeri sedap ini sekarang. Ini lengkap dong, jam terbang di lapangan dan kemudian dilengkapi lagi sekarang dengan basic akademis, gitu ya. Oke, Insya Allah. Ya kita lanjut. Jadi bagaimana ini, Bung Ginting? Orang jadi bertanya-tanya, ini kenapa sih Presiden Jokowi mepet banget gitu? Padahal kalau berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika Gatot Nurmantio mau pensiun digantikan oleh Hadi Cahyanto, itu 4 bulan sebelumnya namanya sudah diajukan ke DPR. Iya, ini menarik Bung Hersu karena dinamika politiknya sangat tinggi. Saya pikir tadinya akan terjadi pada September, artinya sebelum 5 Oktober. Tapi kemudian saya amati ada hal-hal yang menarik. Pertama, ketika Kasat Jenderal Andika Perkasa itu harus menghadiri pimpinan atau kepala staf angkatan darat di wilayah Indo-Pasifik di Amerika, di Hawaii. Nah, dari situ kemudian saya memprediksi bulan berapa itu ya? September ini, September kemarin ini. Nah, jadi di situ kemudian saya perkirakan bahwa ini ada mundur. Karena kemudian yang diundangkan adalah Kasat. Nah, Kasat berarti apapun kasatnya harus siapapun yang kasat, baik Andika ataupun penggantinya. Karena itu kemudian saya tidak yakin kalau Jenderal Andika Perkasa tidak izin presiden. Pasti izin presiden terlebih dahulu untuk berangkat ke Amerika menghadiri undangan dari Kepala Staf Angkatan Darat Amerika. Itu pada sekitar 20-an September. Jadi dari situ kemudian saya perkirakan bahwa memang pergantian itu akan terjadi setelah 5 Oktober. Yang menarik adalah reses DPR akan terjadi sejak 8 Oktober sampai akhir Oktober. Nah, padahal Hadi Cahyanto itu tanggal lahirnya adalah 8 November. 8 November, jadi dia pas 58 tahun pada 8 November itu, sehingga ada kemungkinan pergantian itu atau namanya itu akan diusulkan pada awal November. Nah, tapi jangan lupa Bung Hersu, Oktober ini adalah tahun kedua pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Jadi saya perkirakan pada Oktober ini, sekitar tanggal 20-21 Oktober ini akan terjadi reshuffle kabinet. Ini pas 2 tahun. Kenapa saya meyakini ini? Di situ pemerintahan Jokowi membutuhkan orang untuk bisa sampai akhir pemerintahannya di 2024. Kita tahu kemarin bahwa PAN sudah diundang. Artinya PAN akan masuk ke dalam kabinet, sehingga kemudian akan terjadi reshuffle kabinet. Nah, reshuffle kabinet ini tentu agak berbeda dengan pergantian Panglima TNI. Ini dilepas di situ. Nah, disitulah kemungkinan apakah para kepala staf angkatan, baik
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Panglima TNI akan masuk ke jajaran kabinet atau tidak, ini akan mempengaruhi. Jadi misalnya saya menduga bahwa molornya waktu ini ada tarik-menarik kepentingan politik. Setidaknya Presiden Jokowi akan bertanya pada sejumlah orang untuk mencari calon Panglima TNI yang pas. Pertama, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari figur Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jokowi pasti akan bertanya. Kalaupun tidak bertanya, pendapat Mega itu paling tidak akan menjadi acuan juga, diterima atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang militer yang masih punya pengaruh di kabinet. Siapa? Luhut bin Sarpanjaitan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Karena apapun, Panglima TNI itu akan melakukan kerjasama dengan Menteri Pertahanan. Sekurang-kurangnya 3. Lalu kemudian yang keempat juga, mungkin Dewan Timpres. Seperti Jenderal Wiranto di situ. Nah, 4 orang ini tentu akan mempengaruhi. Jadi menurut saya bukan semata-mata bicara masalah giliran atau tidak, bukan soal itu, tapi tarik-menarik kepentingannya sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan proses rencana pergantian kepemimpinan nasional pada 2024. Kita tahu Bung Hersu, dalam beberapa survei belakangan ini, setidaknya ada 4 tokoh militer dan 1 kepolisian yang muncul. Yang pertama tentu Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas. Yang kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono, itu nomor 2. Yang ketiga jangan lupa masih ada Gatot Nurmantio yang namanya juga masuk. Dan yang keempat Bung, Andika Perkasa sudah mulai masuk di situ. Itu jadi dari TNI atau mantan TNI ada 4, ditambah kalau kepolisian Budi Gunawan. Nah, jadi posisi Andika ini menjadi tanda tanya, apakah kemudian dia akan diplot menjadi Panglima TNI atau akan diplot menjadi masuk dalam kabinet. Nah, jadi Bung Hersu, kita tidak bisa mengunci bahwa ini sampai 58 tahun. Artinya misalnya, kalau Andika kemudian yang disorong dan jadi Panglima TNI, berarti hitungannya kan tinggal setahun lagi, Desember 2022. Ya. Desember 2022 berakhir, tapi pensiun di TNI kan 1 bulan setelah tanggal kelahiran per satunya. Jadi 1 Januari 2023. Jangan lupa Bung Hersu, pada tahun 2022 itu sudah mulai kencang siapa yang akan ditampilkan menjadi calon presiden. Nah, posisi ini tentu akan mempengaruhi, termasuk misalnya Andika Perkasa. Kalau suaranya dia kemudian akan mencuat, bisa juga akan dipasangkan misalnya posisi PDIP, saya pikir tidak bisa dilepaskan dari figur Puan Maharani yang sekarang luar biasa mengkampanyekan dirinya, bekerja sama dengan siapapun. Nah, dia akan dipasangkan dengan siapa? Pertama mungkin dengan Prabowo Subianto, tapi mungkin dengan Prabowo Subianto posisi dia akan nomor 2. Tapi kalau dengan misalnya militer yang lain, dengan Gatot Nurmantio saya pikir tidak. Dengan AHY saya pikir tidak. Jadi kemungkinannya adalah dengan siapa? Dengan Prabowo dan Andika Perkasa. Jadi ada kemungkinan Puan menjadi satu pasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi ini yang kemudian akan menjadi tarik-menarik kepentingan. Nah,
apakah kemudian nantinya akan diplok menjadi Panglima TNI atau menteri dalam kabinet? Jangan lupa juga misalnya sudah ramai bahwa kemungkinan Muldoko akan dicopot dari posisi Kepala Staf Presiden. Posisi ini kemungkinan juga akan menjadi tempat bagi Andika Perkasa jika ia tidak terpilih menjadi Panglima TNI. Nah, kemungkinan dia di situ. Ya. Tapi bukan berarti Muldoko akan disingkirkan tanpa jabatan. Dia tetap akan bisa masuk ke kabinet dalam posisi menteri. Jangan lupa loh, Kepala Staf Presiden adalah orang kepercayaan Presiden. Nah, jadi untuk mencari figur Panglima TNI ini, setidak-tidaknya bukan cuma loyalitas, tapi juga kedekatan. Kedekatan dengan Presiden itu, dari 3 Kepala Staf Angkatan, Andika tentu yang lebih dekat dengan Presiden, pernah menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden. Kemudian, di mana interaksi Yudo Margono? Di mana interaksi Marskal Fajar Prasetyo? Nah, di situ kurang dekat. Jadi kan tidak bisa dilepaskan dari faktor komunikasi. Bagaimana jalinan komunikasinya di antara 3 jenderal bintang 4 ini. Nah, tentu kemudian kalau kita lihat relasi politiknya, Andika sangat diuntungkan. Ya. Misalnya, dia rajin mengkampanyekan dirinya. Memang belakangan kita tahu betul Yudo Margono juga sangat-sangat intensif mengkampanyekan diri. Pekerjaan dia diliput terus. Ya. Jadi luar biasa tarik-menarik antara mereka mengkampanyekan dirinya. Nah, tapi jangan lupa tadi, selain loyalitas, juga adalah kepentingan subjektif Presiden. Itu dia yang penting tuh kan. Ya. Nah, subjektif Presiden ini tentu siapapun tidak bisa mempengaruhi. Ini soal siapa yang layak ataupun tidak layak. Karena kalau Andika Perkasa punya waktu sampai 58 tahun itu 1 tahun, Yudo Margono 2 tahun, Fajar Prasetyo 2,5 tahun. Nah, kita harus lihat bahwa di 2024 ini, Oktober 2024, Presiden Jokowi berakhir. Nah, 3 orang ini itu tidak akan bisa selesai sampai Jokowi 2024. Taruhlah misalnya Fajar Prasetyo. Ya, pensiun normal. Itu juga nggak sampai masih butuh setengah tahun kemudian. Karena itu, saya pikir kita tahu dalam beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional, masa peralihan itu adalah masa yang membutuhkan stabilitas politik yang sangat kuat. Dan biasanya yang diperlukan adalah tokoh angkatan darat. Kenapa? Karena dia punya basic teritorial yang cukup baik. Ada pembinaan teritorial, penguasaan wilayahnya sejak era Orde Baru kan memang lebih duluan ketimbang misalnya angkatan laut ataupun angkatan udara. Jadi memang ada relasi kuasa di sini. Ada bagaimana kepentingan politik akan mewarnai pergantian Panglima TNI, dan itu tadi saya meyakini bahwa sekitar tanggal 20 atau 21 Oktober akan terjadi reshuffle kabinet karena pas 2 tahun pemerintahan Jokowi. Begitu, Bung Hersu. Nah, Anda kan tadi lebih menekankan tarik-menariknya di luar faktor Pak Jokowi ya. Tapi kan Anda juga sudah menyinggung ada faktor subjektivitas dari Pak Jokowi. Itu sebagai seorang presiden ya. Kalau dari sisi subjektivitas Pak Jokowi, menurut Anda kalkulasinya mana yang lebih menguntungkan buat beliau? Nah, saya melihat ketika Hadi Cahyanto ini kemudian dibiarkan sampai hampir 4 tahun, saya melihat ada kecenderungan Presiden Jokowi ini mengulur-ulur
mengulur-ulur waktu bagi Andika. Kita punya pengalaman ketika Presiden Soeharto mengulur-ulur Faisal Tanjung. Faisal Tanjung, ya. Hingga kemudian Wismoyo tidak bisa menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI saat itu. Faisal Tanjung mengalami perpanjangan sampai 3,5 tahun, Bung Hersu. Ya, ya. Jadi sampai 5 tahun ya, Mak? 5 sampai 6 tahun ya, masa jabatannya ya? 3,5 tahun. Waktu itu pensiun masih 55 tahun. Oh, oke. Nah, jadi dia itu diperpanjang sampai usianya hampir 59 tahun. Oke. Ya, ya, Nah, ya. itu kasus pertama. Ya. Kasus kedua, Endriartono Sutarto. Betul. Dia sudah mengajukan pensiun kepada Presiden Megawati waktu itu. Ya. Tapi diperpanjang sampai 2 tahun. Nah, dia sendiri sudah mengajukan sampai 2 kali permohonan berhenti, tapi diperpanjang. SBY atau Megawati? Megawati dulu, Bung. Oh, Megawati dulu. Megawati dulu, ya. Kemudian akhirnya ketika Megawati mau menyorongkan Ria Mijat menjadi pengganti Endriartono Sutarto, usulan ini dilakukan setelah pemilu presiden yang kemudian dimenangkan SBY. Karena itu kemudian Megawati peserta pemilu yang kalah tidak dapat membuat kebijakan strategis. Maka kemudian SBY juga memperpanjang lagi, memperpanjang Endriartono Sutarto, sehingga sampailah habis masa pensiun Ria Mijat. Ria Mijat pensiun lebih dulu daripada Endriartono Sutarto. Batallah dia ya. Padahal pada waktu itu kan namanya sudah diajukan ke DPR sebagai Panglima TNI. Sudah. Jadi Panglima papan nama di DPR karena kemudian diminta tidak datang kan? Ya, betul. Karena dia izin presiden baru, diminta tidak datang. Ya, akhirnya dinamikanya tidak terpilih. Nah, saya melihat 2 contoh itu juga sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi sepertinya untuk mengulur-ulur. Untuk mengulur-ulur Andika menjadi Panglima TNI. Tapi apakah kemudian tidak jadi atau jadi? Pertarungan masih keras ini, Bung. Seperti tadi saya bilang, tentu ada kemungkinan Megawati berharap dia menjadi Panglima TNI. Ya, karena kemungkinan bisa dipasangkan oleh Puan. Nah, kalaupun dia tidak jadi Panglima TNI, misalnya jadi Menteri, tetap juga bisa jadi. Nah, karena itu, Bung Hersu, bisa jadi pengganti Andika Perkasa, kalau kemudian dia ditarik menjadi anggota kabinet pada 21 Oktober ini, pengganti Andika jadi Kasat, dia juga bisa langsung menjadi Panglima TNI. Oh iya, karena dia sudah bintang 4 ya. Sudah bintang 4. Jadi taruhlah misalnya Dudung katakanlah. Dudung yang kemudian cukup kuat namanya sekarang dilantik menjadi Kasat karena tidak ada hubungannya kan dengan harus berbarengan dengan Panglima TNI. Misalnya Dudung Abdurrahman dilantik menjadi Kasat pada 20 atau 21 Oktober berbarengan dengan pelantikan Menteri Kabinet, maka pada November, hanya hitungan sekian hari, dia juga bisa menjadi Panglima TNI. Karena sama. Karena persyaratan calon Panglima TNI adalah orang yang pernah menjadi Kepala Staf Angkatan yang sudah atau sedang. Nah, jadi memenuhi persyaratan. Kira-kira begitu, Bu. Jadi Anda melihat tadi yang sangat berkepentingan untuk menjadikan Andika sebagai Panglima TNI adalah Ibu Megawati ya. Nah, tapi kan sebelumnya saya perkirakan begitu. Ya, sebelumnya kan disebut-sebut bahwa kemungkinan kalau tidak menjadi Panglima TNI, Andika itu menjadi Kepala BIN, kan gitu disebutnya, ya. Dan kalau itu Kepala BIN berarti kan menggeser Budi Gunawan, kan gitu yang saya kira pasti akan ditindaki oleh Bu Megawati kan. Iya. Jadi saya kira posisi Kepala BIN akan tetap dipegang oleh Budi Gunawan. Karena itu tadi ya yang saya katakan
ada loyalitas, ada kedekatan, ada komunikasi. Dalam politik kan seperti itu mempengaruhi. Ya, ya. Jadi menurut saya kemungkinan karena pernah menjadi orang istana, bisa jadi Andika diplot juga menjadi kepala staf kepresidenan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian Andika menjadi kepala staf kepresidenan, maka peluang lebih besar tentu ada juga pada Yudo Margono. Nah, memang kelemahan dalam tanda petik Yudo Margono itu dalam kasus tenggelamnya kapal selam itu dalam hitungan militer, komandan tetap harus bertanggung jawab karena dianggap kemungkinan memaksakan kapal yang sudah usang untuk terus beroperasi. Tapi itu kan kembali lagi ke faktor subjektivitas presiden. Apakah itu dianggap sebagai kesalahan, apakah itu dianggap sebagai kelemahan, atau itu sebagai introspeksi diri bagi TNI secara keseluruhan. Jadi kalau kemungkinan Yudo Margono bisa menjadi Panglima TNI juga besar. Gitu. Selain memang pengganti Andika Perkasa juga punya potensi yang cukup besar juga. Kalau memang Fajar Prasetyo, saya pikir agak tipis lah peluangnya dari tidak ada peristiwa dari Kasau lagi. Panglima dari AU ke AU lagi. Kalau Angkatan Darat memang sangat memungkinkan ya. Karena Angkatan Laut digabung dengan Angkatan Udara jumlahnya pun masih lebih kecil daripada Angkatan Darat. Sehingga biasanya pergantian di kepemimpinan nasional itu biasanya dari darat ke darat lagi. Kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi Anda sampai pada kesimpulan sementara ini ya, gitu. Ya. Kelihatannya Jokowi menggunakan skenario Faisal Tanjung, skenario Pak Harto memperpanjang Faisal Tanjung dan juga SBY memperpanjang Endri Hartono gitu ya, kira-kira ya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi diulur-ulur waktunya ini. Nah, tapi menarik. Iya, betul. Yang tadi orang banyak berpikir kalau Andika itu tidak jadi Panglima TNI, otomatis Yudo Margono yang jadi. Tapi ternyata Anda punya pemikiran lain bahwa kepala staf yang menggantikan Andika juga berpeluang. Nah, ini saya kira menarik gitu. Nah, ini kan orang tentu tidak bisa melepaskan sekarang figur yang disebut-sebut paling kuat Dudung. Begitu ya, Pangkostrat Dudung. Dan itu ada juga orang menyebut juga ada kedekatan dengan Ibu Megawati. Ini kan berkaitan mertuanya Pak Khalid Ghazali yang bagian dari Baitul Muslimin Indonesia, owner-nya PDIP, dan kemarin juga Pak Dudung sebelumnya ketika jadi Gubernur Akmil bangun patung Bung Karno. Itu bagaimana Anda melihatnya soal ini? Nah, kalau saya melihatnya begini, Bung. Jokowi dalam dinamika politik seperti saat ini butuh figur yang cukup berani mengambil risiko. Saya melihat begini, misal terlepas dari kontroversi kasus Dudung dalam kasus dengan FPI, tapi dia berani bertindak. Tentu bagi pendukung FPI atau HHRS, ya dia dianggap celah. Tapi bagi Presiden Jokowi, kelihatannya ini adalah kredit poin paling tinggi bagi Dudung. Nah, jadi begini Bung Hersu, saya tidak melihat semata-mata kasus patung itu. Karena jangan lupa, Dudung itu sempat diplot menjadi Panglima Kodam Siliwangi sebelum jadi Panglima Kodam Jaya. Tapi kemudian ada dinamika juga yang tidak memungkinkan dia untuk segera bergeser ketika itu dari Gubernur Akmil. Jangan lupa, ketika kemudian Letjen Besar Harto jadi Pangkostrat itu kemudian karena ini terus-menerus dipertahankan, sehingga Eko Margiono ini nggak bisa naik kan ke Pangkostrat, tertunda. Sehingga Dudung yang sebelumnya tidak menjadi Pangdam Siliwangi, karena mungkin dalam tanda petik kalah bersaing dengan
Majen Nugroho dari Kopassus waktu itu, kemudian mendapatkan berkah begitu ya, dengan tidak menjadi Pangdam Siliwangi, menjadi Pangdam Jaya. Nah, kita lihat Bung Hersu, kasus di Jakarta yang begitu ramai, Eko Margiono nyaris tidak ada tindakan apa-apa. Artinya berani ngambil risiko. Dia smooth aja biasa. Nah, sebelum itu juga begitu. Jadi saya melihat bahwa tipikal Dudung ini itu orang yang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi. Jangan lupa dalam beberapa kesempatan rapat di istana, ketika Presiden mengumpulkan para Pangdam dan Kapolda, 3 kali Presiden menyebut nama. Dari situ nama Dudung, bahwa kalian harus berani seperti Dudung. Sampai 3 kali, Bu. Dari situ saya yakin bahwa Dudung kelihatannya menjadi Prince Crown bagi Jokowi untuk menjadi pimpinan TNI. Dan ternyata terbukti menjadi Panglima Kostrad dan sekarang calon kuat Kasat. Nyaris tidak ada tandingan, walaupun masih ada beberapa senior dari 87, ada yang sesama 88. Nah, terlepas dari ada hubungan itu tadi ya, relasi antara yang Anda sebutkan tadi, ketika almarhum mertuanya memang dekat dengan kelompok PDIP, mewakili unsur Islam di situ. Nah, begitu, Bu. Oke, jadi ini sangat menarik karena orang tiba-tiba, tadinya kan orang berpikirnya secara linier saja. Kalau Andika tidak jadi, maka otomatis Yudho tidak jadi. Tapi dari sisi Anda bisa terjadi kejutan, gitu ya? Iya. Nah, kejutan itu adalah Pangkostrat, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Selamat Ginting. Ini saya mesti mulai membiasakan menyebut Anda sebagai pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional. Oke. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.